Dia jualan mobil sampai akhirnya dia berhasil, dia kemudian bisa buka perusahaan pelatihan, kemudian dia jual pelatihan, pelatihan selling dan sebagainya. Dan yang menarik adalah Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, kita mau bahas buku lagi nih. Ada buku baru nih dari Grant Cardone. Nah, judul bukunya Sell or Be Sold. How to Get Your Way in Business and in Life. Nah, keren banget ini ya. Ini harusnya dibilangnya balance ya antara business and life. Oke, nah sahabat sales, kita ini yuk cari tahu aja yuk isi bukunya lebih jauh ya. Nah, halo Coach Arif. Coach Arif, kita mau bahas bukunya Grant Cardone ya hari ini ya. Siapa sih dia nih Coach Arif? Asli dari mana ya Grant Cardone? Amerika. Oh, Amerika, kelahiran Louisiana. Oh, oke. Ya, nah Grant Cardone ini, buku ini sebenarnya nggak bisa dibilang buku baru ya. Tapi ini buku termasuk buku yang menjadi salah satu yang jadi bestseller ya. Bahkan di list buku saya ini ya, kalau mama bisa dilihat ini list buku saya semua ada bukunya Grant Cardone, ada beberapa buku Grant Cardone. Jadi saya dulu sempat tertarik dengan Grant Cardone. Kenapa saya tertarik? Karena Grant Cardone itu gayanya kayak motivator yang mirip kayak Anthony Robbins. Oh. Dan saya berasumsi ini orang suatu saat akan jadi besar gitu. Memang dia jadi besar, tapi namanya memang tidak terkenal dari Anthony Robbins. Tapi saya asumsikan padahal harusnya dia bisa gitu ya. Nah, tetapi yang menariknya adalah apa di Grant Cardone? Grant Cardone latar belakangnya dia dulu seorang sales jualan mobil. Oke. Dia jualan mobil sampai akhirnya dia berhasil, dia kemudian bisa buka perusahaan pelatihan, kemudian dia jual pelatihan, pelatihan selling dan sebagainya. Dan yang menarik adalah dia pernah punya show di YouTube tentang bagaimana, kayak mirip kayak Apprentice. Kalau Apprentice kan tentang bisnis ya. Apprentice punya yang Donald Trump dulu juga. Ya, Donald Trump. Tentang bisnis ya. Nah, kalau ini bukan. Ini ngebahas, tapi saya lupa judulnya apa, tapi tentang berkaitan dengan dia mau ngerekrut salesnya mau bekerja sama dia, dimasukin ke dalam YouTube kontennya. Itu menarik sih, Bu. Jadi ada, kalau nggak salah hampir sekitar 10 atau 15 sales yang interview kepada mereka, interviewnya diliput di YouTube dan sebagainya, nanti dikasih challenge. Nah, challenge-nya dia harus berhasil dan kemudian akhirnya nanti mereka akan jadi bekerja sama dia atau dia menjadi salah satu pemimpin apa dan sebagainya. Nah, itu menarik menurut saya. Jadi cukup menarik ya. Nah, si Grant Cardone ini bahkan kalau boleh dibilang di Indonesia pun juga mempunyai impact banyak banget, Bu. Kenapa saya bilang punya impact banyak? Kalau Ibu pernah ingat, ada satu perusahaan dulu pernah kontak kita yang betul mau pakai pelatihan, dan dia itu pernah belajar di Grant Cardone juga. Jadi makanya kenapa dia penjualan digitalnya sangat luar biasa, cukup masif. Bahkan waktu masa pandemi, saya ingat banget saya masuk di YouTube-nya mereka, dia jualan, Bu. Walaupun nggak ada karyawan, dia cuma pakai kamera satu, dia ngomong sendiri, dia jualan. Dan bahkan anaknya dia per hari ini, saya nggak tahu anaknya umur berapa, apakah mungkin dulu saya tahu umur 14 atau 15 atau 16, anak ini sudah diajari bagaimana menjadi motivator. Wah, Diajari jadi motivator. Ya, anaknya bisa lihat di mana gitu Iya, ya. nanti tinggal cari aja gitu ya. Namanya Daughter of Grant Cardone gitu ya. Nah, jadi gambarannya itu. Nah, dia bikin satu buku tentang dia punya filosofi, artinya filosofinya filosofi 10 times. Itu filosofi 10 times. 10 times itu maksudnya kayak gini, Bu. Nah, ini filosofi ini nggak mudah ya buat para sales ya. Saya bilang nggak mudah buat orang-orang para sales yang sales cermen. Contoh, nelfon satu hari 5, dikali 10, 50. Kayak gitu, Bu. Itu 10 kalinya? 10 kalinya. Atau contoh misalnya ketika dia jualan, targetnya berapa? 100 juta kali 10. 1 miliar. Kenapa? Karena dia punya prinsip, kalau mama kita menembak, kita mau menembak burung, jangan tembak burungnya, tapi tembak awan. Kalau mau nembak awan, jangan tembak awannya, tembak bulannya. Gitu, Bu, bulannya ditembak. Jadi gitu. Jadi maksudnya dia bikin 10 times itu maksudnya kita harus bekerja gila-gilaan. Kalau kita bekerja satu hari, ya memang kalau bekerjanya satu hari misalkan 8 jam, ya 8 jam nggak mungkin kayak 10, 80 nggak mungkin. Tapi kalian gambarnya gini, selama pekerjaan sebagai sales, apakah bener nggak dia bekerja sebagai sales selama 8 jam? Atau jangan-jangan cuma salesnya cuma 1 jam? Kalau kerjanya cuma 1 jam, lainnya cuma ngomong ngobrol, nggak jelas dan sebagainya, dikali 10.
Itu filosofi dipakai sama dia. Nah, itulah yang membuat dia sukses. Si Grant Cardone hidupnya mewah sekali, Bu. Bahkan dia punya kapal private jet dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya kita ketemu klien berarti ngobrol jangan cuman ngobrol biasa aja gitu ya coach ya. Kalau Betul. bisa Melakukan effort lebih iya. dengan semangat dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Jadi menurut saya dia cukup salah satu orang yang cukup menarik menurut saya gitu, Bu. Cukup menarik. Memang orangnya ganteng, badannya juga bagus. Karena itu modal dasar ya. Kayak Anthony Robinson kan juga gitu, cakep, ganteng, tinggi besar, itu modal dasar gitu ya. Dan kebetulan memang gaya keluarganya mereka tuh kayak istrinya tuh modelnya kayak Victoria Beckham, gaya-gaya bajunya, penampilannya, kayak gitu-gitu ya, bling 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 gitu, kayak artis-artis kayak Kim Kardashian, kayak model-model gitu. Jadi makanya itu couple yang cakep banget gitu loh. Makanya kenapa ketika dijual sama mereka udah ganteng, suaminya, istrinya cantik, dibikin couple begitu, bajunya glamor, kan orang lihat, wah orang kaya. Iya, Tapi kita nggak tahu itu hidupnya berkaya apa enggak ya. Tapi itu yang membuat dia sukses, Ibu. Gambarannya. Nah, dalam buku Itu itu, makanya dia bilang tuh apa balance ya coach ya. Nah, makanya dia mengajarkan bagaimana caranya supaya dia bisa mengintegralkan yang kata Ibu tadi, balance tadi, tentang kehidupan bisnis maupun pribadi. Kebanyakan orang dia hanya fokus di bisnis tapi pribadinya enggak. Yang alias adalah kalau dia bisnisnya bekerja keras, berarti bersenang-senangnya juga kerja keras. Senang-senangnya kerja keras. Jadi maksudnya work hard, play hard, gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana dia ngaji tahu bahwa jika Anda tidak menjual, Anda akan dijual. Anda akan dijualin 6 orang kalau Anda nggak menjual. Itu message yang mau disampaikan. Intinya sih sebenarnya adalah buku-buku motivasi, bagaimana mereka punya inisiatif, punya mindset yang mereka bisa tembus batas, bahwa Anda harus melakukan sesuatu. Kalau menurut mereka mengatakan gini, kalau lu tubuhnya nggak sehat, kondisi lu nggak sehat, lu nggak bisa dijual, dan lu nggak akan bisa jualan. Sama kayak Gampang produk sakit, gitu ya. atau gampang sakit, gampang macam-macam gitu loh, Bu. Jadi misalnya gini, dia jual mobil, kalau dia nggak menjaga tubuhnya, dia bisa jual mobil nggak? Enggak. Sebentar-bentar kena flu, sebentar-bentar diare, sebentar-bentar pusing. Jadi nggak jual, kapan jualannya? Nah, itu maksudnya. Sebentar nggak kuat berdiri. Sebentar-bentar nggak kuat diri, tatar pijet-pijet gitu ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia membagi bukunya menjadi beberapa tahap. Tahap 1 adalah dia membahas tentang mindset penjualnya dulu. Nah, kalau mindset penjual, dia selalu mengasih tahu bahwa mereka harus punya afirmasi yang menjadi sukses. Misalnya gini, saya adalah penjual yang sukses, atau kalau saya afirmasinya adalah saya super salesman, 10 customer datang pada saya, 9 pasti closing, atau saya pakai mindset ada saya percaya semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya, dan itu dilakukan visualisasi dan afirmasi. Itu yang dilakukan. Makanya kenapa konsepnya dia mirip-mirip banget sama Anthony Robbins. Anthony Robbins kayak gitu. Makanya waktu zaman-zaman saya waktu jadi awal jadi sales juga gitu, Bu. Jadi setiap hari harus visualisasi, saya bisa sukses jualan, mencapai dan sebagainya. Itu yang saya afirmasi. Nah, itu yang ternyata juga nempel di Grant Cardone. Kita bisa lihat tuh tipe-tipe yang orang-orang kayak gitu. Nah, yang kedua gitu juga bagaimana mengatasi rasa takut. Yang paling penting kan sales gitu ya, Bu. Kalau mama takut apa? Takut gagal jualan, dia nggak berani dan sebagainya, gitu, Bu. Nah, karena percuma kalau mau jadi sales yang baik tapi dia punya ketakutan kan percuma. Nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan. Nah, berikutnya baru masuk bagaimana caranya melakukan penjualan. Penjualan yang penting pertama apa? Bangun hubungan. Saya temukan banyak. Udah, oke Sandy. Yang paling banyak yang saya temukan seorang sales itu hubungannya jelek sama orang lain. Dia nggak punya jalan hubungan, nggak mau gampang deket sama orang. Dan itu dulu. Kalau dia bisa melakukan hubungan baik dengan orang, mau produknya sebagus apapun, kalau kita nggak deket sama orang, percuma. Betul nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana teknik mengatasi keberatan. Kalau mengatasi keberatan, dia pakai tekniknya sederhana, acknowledge dan redirect. Acknowledge dan redirect itu gampang, Bu, tekniknya. Tekniknya gini, misalkan ada orang bilang keberatan apa, jadi misalkan, saya belum butuh, oh ya wajar Pak kalau Bapak belum butuh. Jadi disetujuin aja, dipahami aja. Setelah itu dibelokin karena wajar Bapak nggak butuh karena saya belum jelasin apa-apa. Itu namanya acknowledge dan redirect. Dan kemudian dia bikin bagaimana untuk formula penjualan, dia pakai formula 10 yang tadi saya bilang, Bu. Nah, formula 10-nya adalah apa? Bikin goal 10 kali lipat, action-nya 10 kali lipat untuk melakukannya. Dan yang paling penting, setelah itu harus melakukan yang namanya teknik closing. Kalau jualan kan problem memang itu.
Satu, menjalin hubungan. Kedua, ujung-ujungnya mengatasi keberatan. Ketiga, akhirnya closing, Bu. Memang dia bukanlah penjual yang menuju ke corporate. Jadi modelnya jualannya tuh model PD, berani, hajar bleh, udah gitu aja, Bu. Jadi kalau saya ditanya buku ini apakah buku sales yang bagus? Ini buku sales yang hanya untuk motivasi, tidak untuk teknik selling skill. Motivasi membuat orang semangat berkobar-kobar gitu ya, pantang mundur gitu ya, Coach. Betul. Oke. Jadi makanya metodenya itu yang dipakai. Oke, nah sahabat sales, gimana sih kalau tadi kan Coach bilang ada anaknya sudah jadi seorang motivator. Nah, bisa dicari juga ya Coach di mana nih? YouTube kali ya? Ya boleh YouTube, di TikTok, di Instagram juga. Ya, pengen tahu juga ya anaknya kayak gimana gitu ya. Oke, nah sahabat sales, kalau tertarik dengan buku ini atau dengan topik materi kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Namelani. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit. Mampu mengatasi keberatan. Karena Sabar, ini udah waktu sore menjelang malam. bila Oke, kamu, lanjut. kalau aku kan masih kerja sampai malam nih sama Adi Kan juga. Anda lah. Lah ya kan duitnya yang kamu. Ya iyalah, ya. Tuh, liatin tuh, liatin tuh. Langsung tuh. Ayo lanjut ke sore.